Pemirsa Berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Satpol PP Tapin merazia warga yang membuang sampah di trotoar. Penyidik Kejari Batola temukan 2 tindak pidana dalam pengelolaan plasma sawit. Meski ditetapkan turun oleh pemerintah, harga minyak goreng di Tapin masih tinggi. Sampah menumpuk di sepanjang trotoar kawasan Haji Isbat, Tapin Utara. Sampah rumah tangga yang terbungkus kantong plastik itu diduga dibuang oleh warga saat dini hari. Padahal sudah ada spanduk larangan membuang sampah di kawasan ini. Selain itu, jarak tempat pembuangan sementara atau TPS juga tidak terlalu jauh. Pokoknya bilangnya buka toko beras nih setengah 7 sudah ada. Sudah ada lah. Ya. Ini mau angkut biasanya siapa ini? Kadada yang diangkut. Ada yang angkut. Bagian dinas kebersihan lain juga lah. Kadada juga lah. Kadada juga. Biasanya Bang adalah yang angkut-angkut biasanya nih. Bisa sekali buat Satpol PP mengawur. Oke. Ini Bang spanduk ini kapan sudah ada nih? Sudah berapa hari ya? Sekitar 5 harian ya. Kalau sampah ini sudah lawas di sini nih, orang mandap. Lawas sudah. Saat bulanan adalah. Kurang lebih lah. Tumpukan sampah di trotoar terus bertambah setiap harinya. Petugas kebersihan tidak mengangkutnya karena berada di zona bebas sampah. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Menindaklanjuti tumpukan sampah di trotoar kawasan Haji Isbat, Tapin Utara, Satpol PP menggelar razia pada Senin malam. Salah satu warga yang kedapatan membuang sampah disita kartu tanda penduduk atau KTP-nya. Ia kemudian diminta mengambilnya di kantor Satpol PP pada siang hari dan membuat perjanjian tidak mengulangi lagi. Masyarakat yang membuang sampah di situ kami beri pengarahan, kemudian KTP kami tahan, dan hari Senin ini dia mengambil KTP dengan catatan kami minta tolong sama dia karena belum kami terapkan yang peraturan daerah tadi, kami beri sanksi atau kami minta tolong sama dia, ya kami jadikan sebagai duta sampah lah. Kami minta tolong kepada mereka yang terjaring tadi supaya bisa untuk menghimbau kepada masyarakat luas apabila membuang sampah di tempat zona bebas sampah akan dikenakan Perda nomor 6 tahun 2015, yaitu sanksinya setinggi-tingginya denda 50 juta dan 6 bulan kurungan. Warga yang masih membuang sampah sembarangan akan dikenai sanksi Perda Tapin nomor 6 tahun 2015. Sanksinya adalah denda 50 juta rupiah dan hukuman 6 bulan penjara. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Sengketa plasma kelapa sawit di Desa Kolam Kanan, Wanaraya, Kabupaten Batola, antara warga dengan KUD Jaya Utama dan PT Agri Bumi Sentosa ABS masih bergulir. Setelah ditangani selama beberapa bulan oleh Kejaksaan Negeri Kejari, ada 2 tindak pidana yang ditemukan penyidik. Kajari Ebenezer Silalahi Kamis siang mengatakan 1 diantaranya adalah pidana umum yang merupakan kewenangan polisi. Sedangkan 1 lainnya penyelewengan dana pembangunan aset berupa gudang dan kantor akan ditangani pihaknya. Di situ ada persoalan tindak pidana umum dan itu bukan kewenangan Kejari Baritukwala, itu merupakan kewenangan tindak pidana umum
itu kewenangan kepolisian ya. Mengenai tindak pidana khususnya telah ditemukan bukti permulaan cukup pada saat pembangunan kelapa sawit ini ada kewajiban KUD untuk membuat kantor dan gudang sehingga bisa mengajukan kredit di bank. Nah, pada saat itu KUD belum mempunyai lahan sehingga KUD berusaha meminta bantu kepada desa. Ternyata KUD memberikan bantuan kepada KUD dengan memberikan pemberian aset ke KUD berupa tanah 2 hektar untuk pembangunan gudang dan sebagian kantor. Kerugian negara akibat penyelewengan dana aset diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Satpol PP Tapin merazia warga yang membuang sampah di trotoar. Penyidik Kejari Batola temukan 2 tindak pidana dalam pengelolaan plasma sawit. Meski ditetapkan turun oleh pemerintah, harga minyak goreng di Tapin masih tinggi. Harga minyak goreng kemasan telah ditetapkan turun menjadi Rp14.000 per liter oleh pemerintah pusat. Terpantau Kamis pagi, pedagang di Pasar Keraton Kabupaten Tapin masih menjual dengan harga Rp20.000 per liternya. Salah satu pedagang, Ayu, menjelaskan minyak yang dijual adalah stok lama sehingga harganya masih tinggi. Ini deh, kami kan otomatis udah diwacanakan itu kan kami stok barang kami kosongkan dulu kan supaya ada drop nih di kami juga. Tahu-tahunya di awal tahun ini minyaknya kadeda kan barangnya kadeda. Nang menyuplai kami nih kadeda juga untuk Banjarmasin kan menyuplai kami. Barabai menyuplai kadeda barangnya. Stok pen wahini ada berapa nih? Stok kami kada banyak dia menyetok. Saat ini kan nih takutannya kan di itu. Nah, jadi kan kami nih antara barang kadeda kan kada menyetok. Jadi Penny rencananya misalkan barang dulu hanya menjual 14.000 tuh lah atau kami ini kan empat alur ya, menurunan barang nih berapa kami menukar kan bilangnya turun. Kau baju 14.000 berjual, tapi untuk saat ini kan di kami kan masih harga tinggi. Belum ada pedagang yang menjual dengan harga Rp14.000 karena distribusi minyak stok baru belum masuk ke daerah ini. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Pasar Batuah di kawasan Kuripan, Banjarmasin Timur akan direvitalisasi pemerintah setempat tahun ini. Rencana itu dikeluhkan warga yang bermukim di pasar tersebut karena tidak ada ganti rugi untuk mereka. Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdako Doyoput Jadi mengatakan, lahan pasar itu milik pemerintah dengan sertifikat nomor 98 tahun 1995. Menurutnya Pemkot memiliki kewenangan dan berhak memanfaatkannya sesuai perencanaan. Kami jelaskan bahwa secara legal formal sesuai dengan sertifikat nomor 98 tahun
95 bahwa itu adalah sertifikat hak pakai pemerintah Kota Banjarmasin. Artinya pemerintah Kota Banjarmasin punya kewenangan, punya hak untuk memanfaatkan menggunakan sesuai dengan perencanaan Pemko. Itu secara ranah hukumnya memang seperti itu. Lalu yang disampaikan mereka adalah segala macam keluhan-keluhan yang sudah beranak pinak atau hubungan emosional, sosial dan sebagainya itu kan. Nah, sehingga kalau tercerai berai dan sebagainya itu kan seperti apa kehidupan baru mereka, kemudian masalah perekonomian, pekerjaan dan sebagainya, keluhan-keluhan, nah, mereka sampai menangis dan sebagainya. Nah, jadi tadilah acara kita sekedar menampung apa yang selama ini dirasakan. Dalam waktu dekat, pemerintah akan menggelar pertemuan dengan warga untuk menindaklanjuti keluhan mereka. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Telah lama mangkrak, kawasan veteran Banjarmasin akan kembali ditata. Wali Kota Ibnu Sina menjelaskan pihaknya bersama pemerintah Kalsel dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III sepakat melanjutkan proyek tersebut pada tahun 2023 mendatang. Pembebasan lahan dan normalisasi sungai di kawasan itu akan dikerjakan secara bertahap. Jadi tadi itu memang fokusnya di kanal veteran. Berapa biaya yang kita perlukan, desainnya seperti apa, kemudian lebar yang harus disepakati seperti apa. Nah, ini kan menindaklanjuti desain yang sudah pernah dulu disampaikan pada tahun 2016. Kemudian dari balai sendiri komitmen ya untuk menyelesaikan persoalan itu, membantu pemerintah kota, dan tapi juga memang perlu kolaborasi juga dengan provinsi karena status jalan veteran adalah jalan provinsi, sehingga intervensi provinsi juga ada. Pemko komitmen untuk pembebasan lahan untuk melanjutkan dari Kuripan sampai ke Sungai Lulut. Memang harus dilebarin lagi. Kalau misalnya perlu ditata lagi, ya ditata lagi. Dari Bank Dunia itu total untuk 5 kota di seluruh Indonesia itu ada 400 juta US dollar. 400 juta US dollar. Tapi ini belum jelas nanti, itu masih dalam proses. Kalau veteran sendiri di sini dulu mau dibikin kayak gimana? Veteran itu seperti dalam perencanaan juga di kota, nanti ada jalan di samping sungainya, jalan di kanan kirinya, jadi sungainya nanti di tengah, kira-kira seperti itu sesuai dengan desain. Itu mungkin startnya 2023 juga? Iya, betul. Kalau sekarang tahapnya apa lagi? Sekarang masih itu mempersiapkan dananya karena belum, sama desainnya juga masih. Ada perubahan desain karena berapa tahun ini kan itu sempat mangkrak, nggak ada dikerjakan apa-apa. Mungkin ada perubahan desain atau masih desain yang semula? Kita masih merefer pada desain yang lama, tapi bisa saja ada beberapa perubahan. Proyek pencegahan banjir dan pengurai kemacetan lalu lintas itu akan dibantu oleh Bank Dunia dengan anggaran sekitar 1,1 triliun rupiah. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Satpol PP Tapin merazia warga yang membuang sampah di trotoar. Penyidik Kejari Batola temukan 2 tindak pidana dalam pengelolaan plasma sawit. Meski ditetapkan turun oleh pemerintah, harga minyak goreng di Tapin masih tinggi.
Akses titian sepanjang 1.120 meter di kawasan Mantuil dan Parigi Kecil, Banjarmasin Selatan akan diperbaiki. Proyek perbaikan titian berkonstruksi kayu itu bakal dilelang pada bulan Maret mendatang. Pemerintah akan mengucurkan dana APBD sekitar 6 miliar rupiah untuk akses tersebut. Ya, memang sudah masuk, kan kita sudah ada gambaran titian di sana. Dan memang masyarakat memang membutuhkan di sana, jadi kita sudah masuk di desain kita. Dananya siap tahun ini, sudah diangkat oleh Dewan, DPRD kota kita sudah menyetujui, jadi kita tahun ini kita laksanakan. Kalau khusus Parigi itu berapa? Itu hampir 300 meteran. Anggarannya? Kalinya jadi satu. Oh, jadi paket kalau panjangnya kan seperti itu 300 meteran kalau nggak salah. Panjangnya dipaketkan. termasuk yang bukan di pinggir sungai itu lah. Kan ada juga tuh jalan warga yang agak ke dalam yang bukan langsung di titian itu kan. Kayaknya titiannya masuk semua gitu. Yang titiannya. Memang kan di sana kondisi waktu kami survei itu ada jalan yang longsor segala macam. Tapi kita desainnya titian, jadi kita nggak bisa menangani lagi. Akses utama bagi warga bantaran sungai itu ditarget rampung akhir tahun 2022 mendatang. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Tiga rancangan peraturan daerah Raperda baru diusulkan oleh pemerintah Kota Banjarbaru kepada DPRD setempat. Ketiga Raperda itu adalah pengelolaan keuangan, retribusi persampahan, dan revisi Perda nomor 4 tahun 2013 tentang bangunan gedung. Wakil Wali Kota Wartono mengatakan, Raperda pengelolaan keuangan akan mengatur perencanaan, anggaran, pelaksanaan hingga laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Atas inisiatif pemerintah kota, itu peraturan daerah termasuk sampah, bangunan gedung, itu masalah keuangan. Tentu di dalam perda yang disampaikan, karena kita merujuk kepada aturan yang lebih tinggi, permen, tentunya ada yang kita contoh termasuk pemerintah itu ya mengikuti dari peraturan di atas. Intinya itu penyampaian dua Raperda termasuk persampahan yang detailnya ada di sana. Jadi dari usul pemerintah ya terkait Raperda keuangan sama retribusi persampahan, yang ketiga bangunan gedung. Itu juga Raperda ini kita sudah merupakan tahapan dari program Perda tahun 2022, sehingga kami sebagai DPRD insya Allah siap menindaklanjuti terkait pembahasan tingkat pansus. Walaupun tujuannya ini kan terkait keuangan itu terkait administrasi keuangan, terus juga terkait retribusi persampahan, karena pemerintah itu berpindah menarik memberikan jasa pelayanan terkait retribusi persampahan. Yang ketiga ini bangunan gedung. Gedung ini bagaimana gedung-gedung yang ada di luar ini bisa ditata sehingga bisa lebih baik ya, baik berusaha maupun juga fungsi pembinaan dari bangunan gedung tersebut. DPRD Kota Banjarbaru akan membahas 3 Raperda itu dalam waktu dekat. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Inilah masjid bambu berbentuk kapal yang berada di Desa Kiram, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Masjid bernama Kiai Haji Abdul Qadir Hasan ini lebih dikenal dengan Masjid Bambu karena 90% bangunannya terbuat dari bambu.
Masjid yang berada tak jauh dari objek wisata Kiram ini belakangan cukup ramai dikunjungi warga karena bentuknya yang menyerupai kapal dinilai cukup unik dan menarik perhatian. Masjid yang berdiri di lahan hibah masyarakat seluas 7.900 meter persegi ini dibangun oleh pemerintah Kalimantan Selatan pada pertengahan tahun 2020 dan baru selesai pada akhir Maret 2021 lalu. Bangunan masjid sendiri memiliki luas 610 meter persegi, terdiri dari 2 lantai dan mampu menampung sekitar 400 jemaah. Masjid yang dibangun dengan biaya 11,9 miliar rupiah ini menggunakan bambu jenis apus dan petung yang didatangkan dari Pulau Jawa. Kedua jenis bambu itu bisa bertahan hingga 30 tahun jika dirawat dengan baik. Pengurus Masjid Bambu Haji Asmaniansah mengatakan, masjid ini dibangun berbentuk menyerupai kapal untuk melambangkan kekokohan seperti kokohnya kapal Nabi Nuh. Mengambil sejarah perahunya Nabi Nuh. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Memang bentuknya seperti perahu ya, Pak? Iya, sengaja bentuk perahu. Ada berapa lantai Pak Haji? Dan fungsinya apa aja? Masjid ini terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama atau lantai dasar itu untuk tempat wudhu dan toilet, dan lantai atas itu untuk ruang masjid. Keunikan masjid bambu berbentuk kapal membuat banyak warga ingin mengunjunginya. Bahkan warga dari luar daerah yang kebetulan melintas di wilayah Kabupaten Banjar pun menyempatkan diri untuk mampir melaksanakan ibadah salat sekaligus melihat secara langsung keunikan masjid tersebut. Masjid Bambu sungguh indah dan lain dari yang lain. Jadi kami bisa untuk kesini, bertandang ke sini untuk melihat langsung untuk sholat zuhur sekalian di sini. Nah, setelah Ibu datang ke masjid ini, kesan apa yang Ibu dapat? Kesannya sungguh baik sekali karena strukturnya terbuat dari bambu dan berbentuk seperti kapal dari luar. Jadi pas kami masuk sungguh baik sekali strukturnya, terbuat dari bambu, dan mudah-mudahan yang bikinnya terinspirasi mungkin dari kapal Nabi. Selain melaksanakan salat, warga yang berkunjung ke masjid bambu berbentuk kapal ini juga tak ingin menyanyiakan bentuk estetik dari masjid ini, sehingga foto bersama maupun swafoto seakan wajib bagi mereka. Masyarakat yang berkunjung ke masjid bambu ini diimbau menerapkan protokol kesehatan. Jangan sampai niat berwisata religi malah berujung tertular penyakit COVID-19. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Satpol PP Tapin merazia warga yang membuang sampah di trotoar. Penyidik Kejari Batola temukan 2 tindak pidana dalam pengelolaan plasma sawit. Meski ditetapkan turun oleh pemerintah, harga minyak goreng di Tapin masih tinggi.
Sampah menumpuk di sepanjang trotoar kawasan Haji Isbat, Tapin Utara. Sampah rumah tangga yang terbungkus kantong plastik itu diduga dibuang oleh warga saat dini hari. Padahal sudah ada spanduk larangan membuang sampah di kawasan ini. Selain itu, jarak tempat pembuangan sementara atau TPS juga tidak terlalu jauh. Pokoknya bilangnya buka toko beras nih setengah 7 sudah ada. Sudah ada lah. Ya. Ini mau angkut biasanya siapa ini? Kadede yang diangkut. Ada yang angkut. Bagian dinas kebersihan lain juga lah. Kadede juga lah. Kadede juga. Biasanya Bang adalah mengangkut-angkut biasanya nih. Bisa sekali buat Satpol PP mengangkut. Oke. Ini Bang spanduk ini kapan sudah ada nih? Sudah berapa hari ya? Sekitar 5 harian ya. Kalau sampah ini sudah lawas di sini nih, mantap. Lawas sudah. Saat bulanan adalah kurang lebih lah. Tumpukan sampah di trotoar terus bertambah setiap harinya. Petugas kebersihan tidak mengangkutnya karena berada di zona bebas sampah. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Menindaklanjuti tumpukan sampah di trotoar kawasan Haji Isbat, Tapin Utara, Satpol PP menggelar razia pada Senin malam. Salah satu warga yang kedapatan membuang sampah disita kartu tanda penduduk atau KTP-nya. Ia kemudian diminta mengambilnya di kantor Satpol PP pada siang hari dan membuat perjanjian tidak mengulangi lagi. Masyarakat yang membuang sampah di situ kami beri pengarahan, kemudian KTP kami tahan, dan hari Senin ini dia mengambil KTP dengan catatan kami minta tolong sama dia karena belum kami terapkan yang peraturan daerah tadi, kami beri sanksi atau kami minta tolong sama dia, ya kami jadikan sebagai duta sampah lah. Kami minta tolong kepada mereka yang terjaring tadi supaya bisa untuk menghimbau kepada masyarakat luas apabila membuang sampah di tempat zona bebas sampah akan dikenakan Perda nomor 6 tahun 2015, yaitu sanksinya setinggi-tingginya denda 50 juta dan 6 bulan kurungan. Warga yang masih membuang sampah sembarangan akan dikenai sanksi Perda Tapin nomor 6 tahun 2015. Sanksinya adalah denda 50 juta rupiah dan hukuman 6 bulan penjara. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Sengketa plasma kelapa sawit di Desa Kolam Kanan, Wanaraya, Kabupaten Batola, antara warga dengan KUD Jaya Utama dan PT Agri Bumi Sentosa ABS masih bergulir. Setelah ditangani selama beberapa bulan oleh Kejaksaan Negeri Kejari, ada 2 tindak pidana yang ditemukan penyidik. Kajari Ebenezer Silalahi Kamis siang mengatakan satu diantaranya adalah pidana umum yang merupakan kewenangan polisi. Sedangkan satu lainnya penyelewengan dana pembangunan aset berupa gudang dan kantor akan ditangani pihaknya. Di situ ada persoalan tindak pidana umum dan itu bukan kewenangan Kejari Bertukola, itu merupakan kewenangan tindak pidana umum, itu kewenangan kepolisian ya. Mengenai tindak pidana khususnya telah ditemukan bukti permulaan cukup pada saat pembangunan kelapa sawit ini ada kewajiban KUD untuk membuat kantor dan gudang sehingga bisa mengajukan kredit di bank. Nah, pada saat itu KUD belum mempunyai lahan sehingga KUD berusaha meminta bantu kepada desa. Ternyata KUD memberikan bantuan kepada KUD dengan memberikan pemberian aset ke KUD berupa tanah 2 hektar untuk pembangunan gudang dan sebagian kantor. Kerugian negara akibat penyelewengan dana aset diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini.
Saya Zaldi Ariandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.